Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan bagi kita untuk berkumpul dan duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Salawat berserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, istri-istri beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau dalam kehidupan mereka. Kita masih membicarakan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bicarakan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Qala Syekh hafizahullah taala, wa zalika bi an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wa iqabihi wiqayatan bi fi'li at-ta'ati wal bu'di 'anil ma'asi was sayyiati. Apa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bi an taj'ala bainaka wa baina azabillahi wa iqabihi wiqayatan. Bahwasanya engkau menjadikan suatu pelindung antara diri engkau dengan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bi fi'li ta'at, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan, wal bu'di 'anil ma'asi was sayyiat, dan menjauhi segala maksiat dan perbuatan buruk. Jadi Syekh menjelaskan bahwasanya kita wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan suatu adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu takwa? Dijelaskan oleh Syekh hafizahullah bahwa takwa itu adalah kita menjaga, melindungi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala, dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara apa kita menjaga diri kita? Yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Itu makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjaga diri, melindungi diri dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Ini makna dari takwa. Ketakwaan ini merupakan wasiat yang selalu diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan para sahabatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Qur'an pun banyak sekali perintah untuk bertakwa. Banyak terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim perintah-perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama menjelaskan makna dari takwa ini. Di antaranya adalah makna yang disebutkan oleh Syekh tadi, yaitu menjaga diri dari murka dan azab Allah SWT dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi perbuatan dosa serta maksiat. Itu namanya apa? Takwa. Jadi ketika kita melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan amal soleh, dan ketika kita menjauhi segala perbuatan yang buruk, perbuatan yang dosa, maka itu namanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kita mengerjakan salat 5 waktu. Kita menjauhi perbuatan syirik. Kita menjaga ucapan kita. Ya, kita menjauhi ucapan-ucapan yang buruk. Kita taat kepada kedua orang tua kita.
menjauhi perbuatan durhaka. Kita makan yang halal, kita jauhi makanan-makanan yang haram. Itu namanya kita apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seperti yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa takwa ini wasiat nabi-nabi terdahulu dan juga wasiatnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sesungguhnya telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Orang-orang yang diberikan kitab sebelum umat Islam, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Yahudi diberikan kitab Taurat melalui nabi mereka Nabi Musa alaihissalam, sementara orang Nasrani diberikan kitab ya Injil melalui nabi mereka Nabi Isa alaihissalam. Di antara ya ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut adalah anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian semua mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, supaya kalian terjaga dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, ya. Kepada para sahabatnya, beliau mewasiatkan agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya satu hadis yang sangat populer di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada, ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan akhlak yang baik terhadap orang lain. Jadi Rasulullah SAW mewasiatkan ya para sahabat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga generasi-generasi terdahulu ketika mereka memberikan pesan, memberikan nasihat kepada orang lain, nasihatnya yang pertama apa? Alaika bittaqwallah. Ya, wajib atas engkau agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang lain, maka nasihatkan dia agar dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia mengerjakan perintah-perintah Allah, agar dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar dia terjaga dari murka, dari azab, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam Al-Qur'an perintah-perintah bertakwa ini sangat banyak, ya, sangat banyak, dan dibaca oleh khatib setiap Jumat. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa ya. Nah ini saking pentingnya senantiasa diulang-ulang ya setiap kali menyampaikan khutbah Jumat. Itu menunjukkan bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting ya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah ya, apa amal yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Kata Rasulullah apa? Taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kemudian berakhlak dengan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi tentang amal yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Kata Rasulullah apa? Al-famu wal faraj, yaitu apa? Mulut dan al-faraj, ya, kemaluan. Itu yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara mulut, dan juga gara-gara tidak bisa mengontrol dan menundukkan syahwatnya, ya, sehingga terjatuh ke dalam berbagai macam perbuatan yang diharamkan. Itu yang membuat orang banyak masuk neraka, ya. Jadi Syekh menjelaskan bahwa ketakwaan itu artinya menjaga diri kita, membentengi diri kita, ya, melindungi diri kita dari murka, dari siksa, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan menjauhi segala bentuk perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Ulama yang lain juga menyebutkan pengertian dari takwa ini ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa takwa itu maknanya an yuta'a fala yu'sa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ditaati dan tidak didurhakai, ya. Kemudian wa an yuzkara fala yunsa, dia diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar,
bahwa Allah Subhanahu wa taala disyukuri dan tidak dikufuri. Ya. Ini makna takwa yang disebutkan oleh ulama yang lain, ya, selain pengertian yang kita sebutkan tadi. Bahwasanya kita Subhanahu wa taala, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakannya, bahwasanya kita menaati perintah-perintah Allah dan tidak bermaksiat terhadap perintah-perintahnya, dan kita bersyukur kepada apa yang Allah telah berikan kepada kita dan tidak kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Ya. Ada ulama namanya Talaq bin Habib, dia juga menyebutkan pengertian dari takwa ini. Kata beliau bahwa takwa itu anta'amala bi ta'atillah, bahwasanya engkau beramal dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya, berdasarkan ilmu, berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju sawaballah, dan engkau mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 ya poin tentang ketakwaan ini, kata Talaq bin Habib. Yang pertama, bahwa kita beramal, ya, beramal dalam rangka apa? Dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita beramal harus berdasarkan kepada ilmu yang berdasarkan kepada Alkitab dan Sunnah. Kemudian juga harus ada harap, ya, harus ada harapan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, ibadah yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan tersebut. Kemudian Talaq bin Habib menambahkan lagi, wa an tajtanib maksiatallah, dan engkau menjauhi segala bentuk maksiat terhadap Allah, ya kan, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, tarju sawaballah, dan engkau mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari takwaan, ya, yaitu kita melakukan ketaatan berdasarkan ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dibimbing oleh ulama-ulama yang berpaham dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian kita mengharapkan pahala dari sisi Allah SWT. Kemudian kita menjauhi, ya, segala bentuk maksiat, segala bentuk dosa. Kemudian, ya, berdasarkan ilmu yang berasal dari kitab dan sunnah, serta dibarengi dengan rasa harap agar Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, ibadah kita tersebut. Kemudian Syekh menjelaskan, wa anta lama annallaha qadirun ala an yu'aqibaka fi ayyi lahzatin, dan engkau menyadari dan engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa untuk menghukummu pada waktu apapun atau kapanpun. Ini juga harus diketahui, ya, bahwa kalau kita melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mendatangkan hukumannya, mendatangkan siksanya kapanpun, ya, kapanpun. Allah nggak ada yang yang membatasi kekuasaannya. Allah maha berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa untuk memberikan hukuman terhadap setiap orang yang melakukan dosa, ya. Walakinnahu yumhiluka, akan tetapi Allah menunda hukumannya. Ya, bayangkan ketika kita, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mendatangkan siksa, mendatangkan hukuman, ya, saat seseorang melakukan maksiat. Allah maha berkuasa terhadap hal tersebut. Akan tetapi apa? Walakinnahu yumhil. Namun Allah Subhanahu wa taala menunda, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menunda, ya. Bukan Allah tidak mampu mendatangkan hukuman untuk orang yang berdosa, bukan Allah tidak mampu, tapi Allah apa? Menunda, ya. Min ajli an tatuba wa ta'uda ilaihi, supaya kamu bertaubat dan kembali kepada Allah. Supaya kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan pernah merasa bebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bahwa Allah tidak akan menghukum kita atas perbuatan maksiat kita. Allah Maha berkuasa untuk menghukum setiap orang yang bermaksiat. Detik itu juga ketika dia melakukan maksiat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, menghukumnya? Kenapa Allah tidak langsung menghukum orang yang berbuat maksiat? Ya kan? Min ajli an tatuba wa ta'uda ilaihim, supaya kamu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita bermaksiat, melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala tidak segera, ya, melakukan apa? Allah Subhanahu wa taala tidak segera menyiksanya, mengazabnya, tapi Allah berikan kesempatan. Allah tunda-tunda siksanya, ya kan? Allah mundurkan siksanya dari hamba tersebut. Allah tahan siksanya
supaya hamba tersebut bisa bertaubat, supaya hamba tersebut bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau setiap kali kita berdosa lalu turun hukuman, turun siksaan saat itu juga, niscaya enggak akan ada manusia di atas muka dunia ini, kan? Karena apa? Karena setiap manusia akan bersalah. Kullu bani adama khata, setiap manusia itu bersalah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat, ya. Tidak ada manusia yang suci dari dosa. Al-insanu mahallul khata'i wal nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Semuanya bersalah kecuali nabi-nabi yang maksum, yang terjaga dari dosa, ya. Kita ya selalu berdosa di hadapan Allah SWT, dan kita mudah lupa dengan dosa. Dosa yang tadi pagi mungkin sekarang sudah enggak ingat. Bahkan dosa sejam yang lalu, sedetik yang lalu sudah enggak ingat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak langsung menurunkan siksaannya, murkanya. Kalau diturunkan langsung ya niscaya hancurlah makhluk yang ada di muka dunia ini, ya. Nah, jadi ada kaidahnya innallaha la yuhmil walakinahu yumhil. Sesungguhnya Allah itu tidak lupa dengan dosa hambanya, akan tetapi Allah menurunkan siksaan terhadap hambanya, ya. Innallaha la yuhmil walakinahu yumhil. Allah itu tidak lupa menyiksa hambanya. Allah tidak lupa akan dosa-dosa hambanya. Allah tidak abai terhadap dosa hambanya, akan tetapi Allah menahan ya siksaannya dari hamba tersebut, ya. Fayakunu zalika hadiyan laka ala an tattaqiyallah wa tajtaniba asbaba sakhtihi atau sukhtihi wa iqabihi, ya. Sehingga yang demikian itu menjadi pemicu bagimu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjauhi sebab-sebab kemurkaan dan hukumannya, ya. Kalau kita senantiasa ya menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menurunkan hukuman setiap kali kita bermasalah, kalau kita menyadari hal tersebut, maka kita akan terpacu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, ya. Kita akan terpacu untuk senantiasa menjauhi sebab-sebab datangnya kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita menyadari bahwa Allah itu bukan tidak mampu menurunkan siksanya, tetapi Allah itu menunda siksaannya terhadap kita, ya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak sekali manusia yang bermaksiat, yang melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak enggak langsung menyiksanya saat itu. Ada orang yang melakukan kesyirikan bertahun-tahun, ya kan, melakukan maksiat bertahun-tahun, tapi Allah tidak Allah enggak siksa saat itu. Allah tahan-tahan terus, ya. Allah tahan-tahan siksaannya. Tetapi kalau Allah sudah turunkan siksaannya, tidak ada seseorang pun yang bisa menghindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting itu diingat. Ya, bukan Allah jangan sampai merasa merasa bahwa kita ini tidak berhak untuk mendapatkan hukuman Allah atas dosa kita. Jangan sampai ada perasaan seperti itu di dalam diri kita, ya. Kemudian saya menjelaskan wa taqwa laha thamaratun azimatun, dan ketakwaan itu memiliki buah yang sangat agung. Minha, diantaranya ma'iyatullah li'abdihi, ma'iyah Allah terhadap hambanya, yaitu kebersamaan Allah terhadap hamba-hambanya yang bertakwa. Orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama hamba-hamba tersebut, ya. Bukan dengan zatnya, tapi dengan dengan penjagaannya, dengan hidayahnya, dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang bertakwa, apa yang akan dia peroleh? Pertama, Allah akan bersamanya. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti Allah bersama orang bertakwa, bukan berarti dengan zatnya, bukan berarti Allah menyatu dengan hamba-hambanya bertakwa, bukan, ya. Karena ma'iyah Allah itu ada disebut dengan ma'iyah ma'iyah amma dan ada ma'iyah khassah, ya. Ma'iyah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya ada dua, yaitu ma'iyah ammah. Ma'iyah ammah itu maksudnya bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, ya, mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang khusus, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu
membersamai hambanya dengan petunjuknya, dengan tuntunannya, dengan hidayahnya, ya kan? Itu namanya ma'iyah apa? Ma'iyah khassah, ya. Bukan dengan zatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak bercampur dengan hambanya, tapi dengan ilmunya ya, dengan petunjuknya, ya. Petunjuknya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Wa ma'iyatullahi ta'ala li'abdihi taqi tastalzimul hidayah. Dan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang bertakwa tastalzimul hidayah, ya kan? Melahirkan hidayah, ya. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya yang bertakwa melahirkan apa? Melahirkan hidayah, sehingga orang yang bertakwa mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dituntun langkahnya, dituntun kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih kebenaran. Wa tasdid, yaitu bimbingan, ya. Wa riayah, penjagaan. Wa taufiq, yaitu tuntunan. Wal qabul, dan juga diterimanya amal ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. War rahmah, kasih sayang. Wal hifz, dan juga apa? Yaitu penjagaan, ya. Wa ghaira zalik, dan lain-lainnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan hamba tersebut.